Halo, perkenalkan nama saya Margarita Aquila Kawalo. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Unika de La Salle Manado tahun 2019 dengan NIM 19051030. Di sini saya akan mempresentasikan kasus yang ada di hukum teknologi dan informasi. Nah, kasus yang saya angkat yaitu kasus cybercrime tentang pencurian dokumen melalui internet. Masalah dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali kita menemui perubahan-perubahan dalam segala segi kehidupan, termasuk perubahan pada masyarakat itu sendiri, karena pada dasarnya tidak ada masyarakat yang statis. Selalu ada perubahan-perubahan dalam masyarakat secara dinamis. Entah perubahan tersebut membangun dalam artian berdampak positif ke depannya bagi masyarakat atau sebaliknya malah membawa dampak buruk bagi masyarakat. Perubahan tersebut salah satunya yaitu adanya inovasi teknologi. Kemajuan teknologi juga turut memajukan informasi. Informasi bisa didapatkan dari teman, keluarga, media cetak maupun media elektronik. Apalagi pada era yang modern saat ini, banyak masyarakat luas yang sudah menggunakan media baru yaitu sarana media internet. Penggunaan internet bukanlah suatu hal yang istimewa atau khusus untuk kalangan tertentu, baik dari segi profesi, kalangan masyarakat, pendidikan, dan usia. Hampir semua golongan masyarakat sudah tahu dan akrab dengan internet. Seiring dengan perkembangan waktu dan modernisasi internet, menjadi sebuah kebutuhan dan aktivitas tetap manusia sebagai anggota masyarakat. Selain menjadi tuntutan profesi, perkembangan ilmu pengetahuan, berita, dan hiburan, berita internet juga menjadi cara alternatif seseorang berinteraksi sebagai makhluk sosial. Kasus-kasus cybercrime seiring dengan perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik material. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin. Sedangkan delik material adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan internet. Kasus yang saya angkat yaitu kasus yang terjadi pencurian dokumen saat utusan khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa berkunjung di Korea Selatan. Kunjungan tersebut antara lain guna melakukan pembicaraan kerjasama jangka pendek dan jangka panjang di bidang pertahanan. Delegasi Indonesia beranggota 50 orang berkunjung ke Seoul untuk membicarakan kerjasama ekonomi, termasuk kemungkinan pembelian jet tempur latih supersonik T-50 Golden Eagle buatan Korsel dan sistem persenjataan lain seperti pesawat latih jet supersonik, tank tempur utama K-2 Black Panther, dan rudal portabel permukaan ke udara. Ini disebabkan karena Korea dalam persaingan sengit dengan Yak-130 jet latih Rusia. Sedangkan anggota DPR yang membidangi pertahanan Komisi 1 menyatakan berdasar informasi dari Kemhan, data yang diduga dicuri merupakan rencana kerjasama pembuatan 50 unit pesawat tempur di PT Dirgantara Indonesia. Pihak PT Dirgantara Indonesia membenarkan sedang ada kerjasama dengan Korsel dalam pembuatan pesawat tempur KFX atau Korea Fighter Experiment. Pesawat KFX lebih canggih daripada F-16. Modus dari kejahatan tersebut adalah mencuri data atau data theft, yaitu kegiatan memperoleh data komputer secara tidak sah, baik digunakan sendiri maupun untuk diberikan kepada orang lain. Identity theft merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering diikuti dengan kejahatan penipuan. Kejahatan ini juga sering diikuti dengan kejahatan data leakage. Perbuatan melakukan pencurian data sampai saat ini tidak ada diatur secara khusus. Sanksi menjerat para pelaku yakni dikenakan pasal 363 tentang pencurian. Dalam keadaan memberatkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Selain itu juga dikenakan pasal 406 KUHP tentang kasus device atau hacking yang membuat sistem milik orang lain. Dan dikenai pasal 30 UU ITE tahun 2008
ayat 3, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengaman atau cracking, hacking, dan illegal access. Ancaman pidana pasal 46 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Kesimpulannya adalah munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia seperti kasus pencurian dokumen pemimpin negara melalui internet, sifat cyber society yang tanpa batas teritorial dan tanpa kendali, di mana tindak kejahatan sulit untuk dilacak dan telah menjadi ruang yang ideal untuk berkembangnya masalah-masalah sosial. Tindak kejahatan ini dalam prakteknya menggunakan teknologi telematika canggih yang sulit untuk dilihat dan dapat dilakukan di mana saja, sehingga potensi untuk berkembangnya masalah sosial menjadi sulit untuk dihentikan. Setiap masyarakat dalam kehidupan sosialnya pasti memiliki sistem keteraturan sosial yang disebut nilai dan norma. Sistem tersebut mengatur keberlangsungan kehidupan suatu masyarakat. Nilai dan norma dalam masyarakat tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya. Ada juga perilaku masyarakat yang dirasa tidak sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan masalah-masalah sosial dan beberapa masalah sosial penting di Indonesia yang masuk dalam kategori pelanggaran nilai dan norma. Salah satunya adalah maraknya kasus cybercrime atau kejahatan di dunia maya yang meresahkan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.